Biografi Megawati Soekarnoputri. Bernama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri atau akrab disapa Megawati Soekarnoputri. Lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah wakil presiden RI yang ke-8 di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Dan pilot letnan 1 penerbang TNI Angkatan Udara Surendro dan dikaruniai 2 anak lelaki bernama Muhammad Prananda dan Muhammad Rizky Pratama. Pada suatu tugas militer tahun 1970 di kawasan Indonesia Timur, pilot Surendro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Menderita tiada tara, sementara anaknya masih kecil dan bayi. Namun, derita itu tidak berkepanjangan. 3 tahun kemudian, Megawati menikah dengan pria bernama Taufik Kemas, asal Ogan Komiring, Ulu, Palembang. Kehidupan keluarganya bertambah bahagia dengan dikaruniai seorang putri, Puan Maharani. Sementara dalam pendidikan, ia pernah belajar di 2 universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1965 sampai 1967, dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1970 sampai 1972. Karir Megawati. Yang pertama, Presiden kelima RI pada tahun 2001 sampai 2004. Yang kedua, Wakil Presiden RI pada tahun 1999 sampai 2001. Yang kedua, anggota DPR atau MPR RI pada tahun 1999. Lalu, anggota DPR atau MPR RI pada tahun 1987 sampai 1992. Yang terakhir, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan April 2000 sampai sekarang. Kebijakan politik. 1. Memelihara dan memantapkan stabilitas nasional. Kedua, menjaga keutuhan NKRI. Ketiga, membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni: pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR. Ketiga, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 4. Mendukung dana tenaga dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik. Kelima, melanjutkan amandemen UUD 1945. Keenam, meluruskan otonomi daerah. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, memutuskan hubungan kerja dengan IMF. Yang kedua, melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan. Lalu meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan. Lalu menciptakan situasi kondusif bagi investor. Lalu meningkatkan kegiatan ekspor. Lalu mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. Yang terakhir, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok Amerika Serikat dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan Cina. 8. Mendirikan Lembaga Pemberantas Korupsi KPK pada tahun 2003. 9. Menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua. 10. Menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri. 11. Menghentikan kontrak pertambangan migas Caltex di Riau Daratan. 12. Membubarkan BUMN terkorup pada masa itu, yaitu Indosat, karena merugikan negara puluhan triliun dan banyak praktek ilegal di Indosat. 12. Menangkap 17 jenderal korup, termasuk jenderal Penting.
Yang pertama, Bom Bali 2002, disebut juga Bom Bali 1, adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Pedis Club dan Sari Club atau SC di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsultan Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Lalu, sengketa Sibadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sibadan dan Pulau Ligitan. Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional. Selanjutnya, Selasa 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak pada Indonesia. Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%, sehingga pemilu presiden yang diselenggarakan dalam 2 putaran. Dalam pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala mengungguli pasangan Megawati Soekarno Putri dan Ahmad Hashim Muzadi. Dalam pemilu putaran kedua tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memperoleh 60,62%, sementara pasangan Megawati Soekarno Putri dan Ahmad Hashim Muzadi memperoleh 39,38%.